Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan iman dan Islam, keadaan sehat walafiat. Saya lihat wajah Bapak Ibu ini berseri-seri, mungkin habis sarapan. Tapi ini yang teman-teman yang lain ini ada yang gambarnya diganti dengan foto. Jadi saya tidak bisa melihat live ini. Ya. Yang kedua, marilah salawat serta salam serta senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang tentunya senantiasa kita tunggu syafaat beliau kelak di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Yang terhormat Ibu Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang pada saat ini belum bisa hadir, tapi tidak apa-apa, yang penting doanya sampai. Yang saya hormati juga Ibu Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Bu Elo, Ketua Pengabdian Masyarakat Bu Eka, serta juga moderator kita pada pagi hari ini Bu Mega Mulyaning Maharani, dan juga tak lupa kepada para peserta, Bapak Ibu dosen, calon lektor maupun calon asisten ahli, atau mungkin ada yang mau jadi calon profesor, amin amin ya rabbal alamin, yang mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini bukan acara formal, ini sekedar sharing saja. Sharing biar nanti kita nambah wawasan. Dan yang paling penting adalah kita bisa kuliah dengan dokunya orang lain, duitnya orang lain gitu, istilahnya seperti itu. Ya. Kuliah nyaman tanpa mikir biaya keseharian. Nah, caranya gimana? Caranya ya kita harus coba cari alternatif lain selain pendanaan dari kantong sendiri, ya tentunya kita bisa S3 janganlah pakai duit pribadi, kalau bisa ya dapat beasiswa. Sejelek-jeleknya ya dapat beasiswa Unisula gitu ya. Saya nggak ngajari jelek ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau kita mau, banyak sekali beasiswa yang mungkin bisa kita peroleh, ya, baik itu dari skop kampus atau mungkin yang terdekat adalah prodi atau fakultas. Tapi di luar skop kampus banyak sekali sebetulnya beasiswa yang kita bisa peroleh kalau kita jeli. Kalau yang di luar negeri itu banyak sekali itu. Skemanya bisa jadi skema dari universitas yang memberikan beasiswa untuk mahasiswa internasional, meskipun dalam faktanya pendanaan itu tidak fully funded, tidak dibiayai sepenuhnya, semi. Jadi sebagian dari pribadi atau sebagian dari kampus, kemudian sebagian dari si kampus di mana tempat siswa itu belajar. Itu banyak sekali itu. Ada yang dari negara di Asia, di Eropa maupun di Australia. Kalau yang dari Australia sendiri, yang saya pernah nyoba, tapi alhamdulillah gagal. Gagalnya gini Ibu, gagalnya itu bukan karena administrasi saya tidak masuk semuanya. Saya sudah dapat universitas juga waktu itu. Gagal karena ternyata kengeyelan saya. Kengeyelan saya maksudnya adalah beasiswa itu sebetulnya diperuntukkan untuk orang Indonesia, betul, tapi ternyata fokusnya adalah wilayah Aceh dan Maluku ke timur. Itu saya dulu pernah ikut beasiswa AS untuk program doktor, tapi sampai seleksi tahapan administrasinya saya tidak lolos karena masalah ketentuan. Jadi beasiswa itu tidak diperuntukkan untuk orang Jawa, ya, atau kandidat studi dari Jawa. Nah, itu karena kayak saya kemarin waktu itu saya coba-coba aja barangkali
beruntung ya sudah. Akhirnya setelah planning saya untuk studi di luar negeri gagal karena masalah beasiswa, saya langsung tidak membuang waktu, saya langsung coba daftar beasiswa di salah satu penyedia dana beasiswa paling bergengsi di Indonesia, yaitu LPDP. Nah, ternyata saya tembus dan alhamdulillah ini sudah masuk tahun kedua, ya betul kedua ya, saya diterima LPDP itu tahun 2018, selesai itu tahun 2021. Tapi kalau belum selesai studinya bisa di-extend sampai 2 semester lagi seperti itu. Nah, di sini saya tidak bermaksud untuk membahas beasiswa dari berbagai macam sumber, karena saya sekarang posisinya adalah sebagai salah satu awardee ya, penerima beasiswa dari LPDP. Maka coba kita hari ini kupas ya terkait dengan apa sih yang perlu kita persiapkan sebelum kita mendaftar beasiswa tersebut, kemudian apa sih yang perlu kita perhatikan supaya nanti ketika kita mengikuti seleksi kita bisa masuk dalam orang-orang yang terpilih untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, baik, kalau boleh saya dibantu Bu Eka, mungkin saya bisa ajak keliling sebentar di websitenya LPDP, atau mungkin ini lewat komputer saya saja. Maafin saya pakai HP karena koneksi internet di tempat saya nggak begitu bagus. Bapak Ibu bisa dengar suara saya ya? Halo? Bisa, Pak. Oh, jelas ya? Iya, jelas sekali. Baik. Ini Jelas, Bapak Apakah, Ibu mungkin ya oke sip. Apakah ini? Ya, ini apa? ya oke. Ya. Website-nya Bapak Ibu apa? coba bisa buka lpdp.kemenq.go.id. Ya, saya tidak mau berasumsi ini, jadi Bapak Ibu saya ajak. LPDP. Link. Ya, kemenq.go.id. Kemenq. Oh, sorry. Ya, ini ya. EU. LPDP Kemenq, Kementerian Keuangan .go.id. .go.id. Ini kah? Iya. Kalau bisa di-share, Bu Ika. Bisa? Ini Ya, tampil enggak? Sebentar. Bisa ya? Belum. Ya, kalau gitu punya saya mati. Kemenq, Kementerian Keuangan. LPDP gitu aja. Ya, LPDP. Jadi sambil cerita ini, sambil nunggu Bu Eka membuka websitenya. Jadi LPDP itu kepanjangan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Ibu Bapak. Jadi itu yang dananya dari dari diskusi kami dengan pihak LPDP. Jadi LPDP itu punya dana yang disebut educational endowment fund. Itu dana abadi. Dana abadi pendidikan yang jumlahnya sangat banyak itu. Sudah tampilkan di layar? Iya. Ya, oke, sip. Nah, itu tolong diklik Bu Eka. Ya, LPDP. Ya, yang jumlah dananya itu sangat banyak, Ibu. Jadi jangan khawatir kehabisan dana untuk sekolah di sana, enggak, karena LPDP itu salah satu pemberi dana pensupport pendidikan yang sangat loyal menurut saya. Sejauh ini ketika saya mendapatkan beasiswa LPDP nggak ada kendala sama sekali. Dari biaya hidup itu juga nyaman, jumlahnya juga tidak sedikit, kemudian masih dapat tunjangan buku, kemudian tunjangan asuransi, tunjangan keluarga, macam-macam itu yang jumlahnya kalau di total ya lumayan lah. Ya kalau Bapak Ibu bisa saving selama masa studi ya, kalau pulang nanti paling tidak bisa bangun rumah gitu.
Baik. Iya. Ini Oke, sudah ya? Iya. Oke. masih berputar, masih. Ya. Mohon maaf ini kalau saya sedikit bercanda biar nggak kan. Sudah, Bu Eka? Ya, Baik, ini monggo terus sudah kita kemana? tadi ya bisa bisa dilihat oleh semuanya ya. 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 Baik. Nah, LPDP adalah lembaga pengelola dana pendidikan. Ya, itu kepanjangan dari LPDP. Yang pengelolaannya itu di bawah Kementerian Keuangan. Nah, LPDP sekarang itu berbeda dengan LPDP di zaman setahun saya sebelum gabung di beasiswa tersebut. Sebelumnya LPDP dikelola oleh Kemenristek-Dikti karena banyaknya permasalahan termasuk keterlambatan pembayaran, maka kemudian sejak tahun 2018 itu diambil alih oleh Kementerian Keuangan. Nah, pada akhirnya itu menjadikan sistem perekrutan perekrutan awardee itu menjadi cukup berbobot dibandingkan dengan Ristek Dikti. Kenapa? Karena standar perekrutannya itu disesuaikan dengan LPDP yang reguler. Ya, meskipun pada kenyataannya untuk beasiswa LPDP saya atau Budi LPDP itu sebetulnya relatif sedikit lebih mudah dibandingkan dengan LPDP reguler. Ya. Baik Bapak Ibu, coba kita lihat dulu kira-kira apa saja sih yang ada dalam penawaran LPDP, beasiswanya apa saja sih? Coba Bu Eka, tolong Bu Eka masuk ke bagian beasiswa. Jadi beasiswa LPDP itu tidak hanya untuk dosen, banyak di sana. Ada yang namanya beasiswa umum, beasiswa afirmasi, dan beasiswa targeted group. Nah, coba kita lihat dulu beasiswa umum itu isinya apa saja. Ya, oke. Nah, beasiswa umum itu ada beasiswa reguler, beasiswa perguruan tinggi tingkat utama dunia, beasiswa pendidikan Indonesia dokter spesialis, beasiswa disertasi, dan beasiswa kerjasama pendanaan. Sebentar Bu Eka, masih di situ. Nah, beasiswa reguler itu adalah beasiswa LPDP yang diperuntukkan selain dosen. Jadi kalau Bapak Ibu punya putra yang sudah lulus S1 kemudian mau lanjut ke S2 daripada bayar sendiri, cobalah ikut seleksi beasiswa LPDP. Masuknya mana? Masuknya beasiswa reguler itu bisa, ya. Atau juga bisa, misal ternyata putra Bapak Ibu atau adiknya itu sudah keterima di salah satu universitas ternama dunia. Contoh katakanlah seperti Oxford, seperti Harvard. Nah, ini Bapak Ibu bilang coba tolong ya Bapak Ibu atau atau Bapak Ibu mungkin ya Allah Masuk ke beasiswa reguler. Ya, bukan ya reguler itu ya. Nah, enggak usah masuk, usah masuk Ibu, enggak usah masuk ya. Nah, itu ya yang kedua, beasiswa perguruan tinggi peringkat dunia itu bisa diperuntukkan untuk siapa saja ya. Aduh, ini pakai punya saya aja Bu Eka, kelihatannya lambat banget tuh. Boleh silahkan kalau mau ya, di sana. Oke. Ya. Saya stop share dulu. Ya, oke. Coba di stop share dulu biar. Oke, silahkan. Oke. Bapak Ibu bisa jelas ya di sini ya? Bisa dilihat kah? Mohon maaf. Bisa, Pak. Mohon maaf ya, saya pakai. Ya, oke. Nah, di sini coba kita lihat beasiswa umum ya. Saya ulang lagi, beasiswa reguler itu biasanya untuk yang bukan dosen ya. Masyarakat bebas itu ya. Baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja ya. Nah, ini
silahkan ambil beasiswa reguler. Dosen nggak bisa daftar ke sini karena slotnya sudah ada sendiri. Nah, beasiswa perguruan tinggi tingkat dunia biasanya itu juga dipakai oleh masyarakat umum, ya. Masyarakat umum yang berhasil nembus dapat LOE di biasanya sih 25 besar kalau saya nggak salah, 25 besar perguruan terbaik dunia. Contoh katakanlah seperti Harvard, seperti Oxford, kemudian Nottingham dan seterusnya. Itu silakan Bapak Ibu kalau sudah memiliki LOE atau mungkin saudaranya yang sudah punya LOE, ya silakan mengajukan pendanaan melalui skema beasiswa perguruan tinggi peringkat utama. Nah, ini ada juga beasiswa pendidikan Indonesia dokter spesialis. Nah, ini bagi Bapak Ibu dokter yang ingin mengambil spesialis mungkin bisa coba di sini, ya. Nah, ini menarik juga ini, selain skema pendanaan studi, ya, ini juga disediakan juga beasiswa disertasi. Maksudnya apa? Ketika Bapak Ibu sudah masuk pada studi S3, kemudian ada kendala terkait dengan pendanaan biaya disertasi, nah coba aja masuk ke sini. Diajukan, bikin proposal, ya, bikin proposal, coba cari beasiswa dari LPDP melalui skema beasiswa disertasi. Nah, dan yang berikutnya adalah beasiswa kerjasama, ya, pendanaan atau co-funding, ya, yang nanti Bapak Ibu mungkin bisa explore sendiri di lamanya LPDP. Berikutnya yang kedua adalah ada beasiswa afirmasi. Nah, beasiswa afirmasi ini jenisnya banyak sekali. Ya, ada beasiswa daerah afirmasi, ada beasiswa alumni bidik misi, beasiswa prasejahtera, santri, olahraga, penyandang disabilitas, dan beasiswa Indonesia Timur. Nah, beasiswa daerah afirmasi ini biasanya beasiswa ini dibuat, disusun untuk wilayah tertentu. Contoh katakan misal nih ada LPDP mengalokasikan dana untuk Kota Tegal. Nah, berarti masyarakat Kota Tegal yang ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi bisa mengajukan pendanaan, ya, melalui LPDP dengan mengambil skema beasiswa daerah afirmasi. Nah, kemudian yang kedua, ini ada beasiswa alumni bidik misi. Berarti apa? S1-nya dapat pendanaan dari skema bidik misi, kemudian mau lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, bisa pakai skema ini. Kemudian yang berikutnya, beasiswa prasejahtera berprestasi, ya ini untuk masyarakat miskin. Kemudian beasiswa santri, ya ini bagi guru di madrasah itu, ya, itu bisa mengajukan dana pendidikan lanjut melalui skema beasiswa santri. Kemudian beasiswa prestasi olahraga, itu yang berprestasi di bidang olahraga, penyandang disabilitas bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang terakhir adalah beasiswa Indonesia Timur dari teman-teman kita. Jadi ini sebetulnya hampir sama dengan daerah afirmasi, cuman ini lebih spesifik, ya, dikhususkan untuk teman-teman yang dari Indonesia Timur. Nah, dan beasiswa yang berikutnya adalah beasiswa targeted group. Ya, nah ini. Nah, kita kalau mau daftar beasiswa untuk dosen ini lamanya ini. Bapak Ibu jangan ambil yang lain. Kalau ambil yang umum kemungkinan nggak bisa. Tapi nggak tahu sekarang, kalau zaman saya dulu nggak bisa. Ya, coba Bapak Ibu nanti bisa explore di bagian di laman LPDP, bagiannya beasiswa unggulan dosen Indonesia Budi. Ya, kemudian ada beasiswa PNS, untuk PNS ya lainnya ke PNS. Kemudian beasiswa prestasi Olimpiade yang bagi mereka yang punya rekod menang di Olimpiade atau sudah pernah berkiprah di sana, itu bisa mengambil jalur. Yang terakhir ada beasiswa kesenian. Ya, intinya sama. Baik, di beasiswa unggulan dosen Indonesia itu apakah untuk kayak Pak Kurniawan aja dalam negeri? Oh, enggak. Jadi Budi beasiswa dosen unggulan Indonesia itu dipecah menjadi dua. Yang satu ada Budi N, yang satu Budi LN. Budi N itu dalam negeri, kalau LN itu luar negeri.
Nah, ketentuannya apa saja Bapak Ibu bisa eksplor di sana. Yang jelas yang pertama Bapak Ibu harus warga negara Indonesia. Kalau warga negara Zimbabwe enggak bisa. Ya, ya. Kemudian persyaratannya apa saja nanti Bapak Ibu bisa eksplor di sana, ya. Biar lebih jelas. Nah, komponen pembiayaannya apa saja? Di sini ada komponen biaya pendidikan yang terdiri atas yang pertama dana pendidikan. Dana pendidikan itu isinya apa saja? Ya, ada dana pendaftaran, dana SPP, dana tunjangan buku, dana bantuan penelitian tesis atau disertasi, dana bantuan seminar internasional. Jadi Bapak Ibu kalau mau seminar internasional di luar negeri bisa, ya. Itu sekali pergi kalau nggak salah itu Bapak Ibu dibiayai sekitar 15 juta atau apa gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir ada dana bantuan publikasi jurnal internasional. Nah, ini yang baru saja saya nikmatin. Kebetulan kemarin saya nulis tembus Scopus Q2 dan alhamdulillah ini dapat insentif lumayan ini dari LPDP. Ya, itu dari bidang pendidikan. Kemudian coba kita lihat biaya pendukungnya apa saja. Nah, ini. Bapak Ibu nanti kalau mulai studi ya, mulai studi S3 ya atau S2 ya, bagi yang belum S2. Bapak Ibu nanti akan dapat dana transportasi. Ya, dana transportasi dari tempat asal Bapak Ibu menuju tempat studi. Ya, itu baik menggunakan, kalau saya tidak salah ingat, menggunakan kereta maupun menggunakan pesawat. Ya. Kemudian ada juga dana aplikasi visa, resident permit, itu bagi Bapak Ibu yang berencana untuk studi di luar negeri. Nah, ini ada juga dana asuransi kesehatan. Ya, kalau yang dalam negeri sih setara dengan BPJS kelas 1 ya. Kemudian dana hidup bulanan, ya ini ya dana hidup bulanan. Kemudian ada dana kedatangan. Nah, Bapak Ibu nanti kalau datang pertama kali studi di tempat studi, nanti Bapak Ibu dapat dana kedatangan. Ya, dapat dana kedatangan. Ya lumayan lah jumlahnya ya. Ya. Kemudian ada dana tunjangan keluarga, ya khusus untuk program doktor ya kalau ini ya. Jadi Bapak Ibu kalau studi di luar negeri atau studi di luar kota dengan membawa keluarga, nah Bapak Ibu nanti dapat ini dana tunjangan keluarga. Ya, dan yang terakhir ada dana keadaan darurat. Nah, itu sekilas tentang LPDP, baik DN maupun LN sebetulnya konsepnya sih sama, hampir sama di sini. Nah, nanti Bapak Ibu lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa explore di di bagian di laman LPDP. Coba kita buka laman profil. Iya. Oh ya, kita kembali ke beasiswa di sini. Ya, Bapak Ibu untuk lebih lengkapnya ini sebetulnya informasinya ini saya nggak perlu sampaikan ya, karena ketika Bapak Ibu sudah masuk ke lpdp.kemenq.go.id, itu semua informasi ada di sana. Ya, Bapak Ibu bisa masuk ke bagian beasiswa unduhan. Ya, di beasiswa unduhan ini Bapak Ibu, nah ini ada beasiswa umum dalam negeri, semua informasi ada di sini dan bisa diunduh. Bisa dilihat. Misal katakanlah kita coba yang mana ini? Coba yang targeted group ya, karena Bapak Ibu dosen coba masuk ke Budi. Ya, ini diklik aja udah. Nah, ini udah keluar ini. Nah, ini ya. Di sini Bapak Ibu bisa pelajari semua di sini. Wah, ini ada yang saya sampaikan semuanya ada di sini. Coba saya pakai punya saya. Nah. Kalau loncat-loncat enggak apa-apa ya Bapak Ibu. Nanti kalau kurang jelas nanti bisa bisa langsung tanya jawab ya. Ya.
Nah ini ya, jadi Budi itu khusus untuk dosen. Yang dimaksud dosen di sini adalah dosen yang sudah memiliki NIDN, ya, sudah memiliki NIDN. Jadi kalau dosen yang belum memiliki NIDN bisa ambil di LPDP yang reguler, ya. Kalau belum punya NIDN, ya. Kalau sudah punya NIDN ya sudah masuk sini saja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Bapak Ibu, proses untuk masuk Budi sekarang sedikit lebih ketat dibandingkan dengan Budi sebelum saya, ya. Di setahun sebelum saya itu prosesnya relatif lebih longgar, makanya banyak yang diterima waktu itu. Untuk yang pada saat saya mendaftar itu, dari 400 kursi yang diberikan, itu hanya 73 orang, termasuk saya waktu itu yang memperoleh alokasi pendanaan. Ya, nah apa saja sih sebetulnya kendalanya? Banyak. Coba nanti kita mungkin bisa diskusikan lebih lanjut. Yang coba kita balik lagi sini Bapak Ibu biar kita ya. Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Kemudian ini yang saya highlight, ini yang penting-penting. Tidak sedang ongoing. Jadi kalau Bapak Ibu sudah studi itu tidak bisa mengajukan pendanaan berjalan melalui LPDP. Kalau mau ya berarti daftar mulai lagi dari awal. Kalau sudah ongoing itu tidak bisa. Nah, kemudian harus melampirkan surat izin mengikuti seleksi dari unit yang membidangi sumber daya manusia bagi yang sedang bekerja. Nah, hal-hal sepele ini, ya ini sekalian tips dan triknya ini. Ini harus disiapkan Bapak Ibu. Siapkan sedini mungkin. Jadi kunci dari lolos mendapatkan beasiswa apapun itu sebetulnya di persiapan. Kalau kira-kira 2 bulan lagi mau ada pembukaan beasiswa, ya sebetulnya dalam waktu 2 bulan itu saya rasa gambling ya. Chance untuk berhasilnya ya 50-50, bahkan mungkin 20-80%, 20 berhasil, 80%-nya gagal. Itu asumsi. Berarti apa? Maksudnya adalah waktu 2 bulan itu tidak cukup. Yang benar adalah setahun sebelum beasiswa itu dibuka, Bapak Ibu harus sudah mulai persiapan. Apa saja yang dipersiapkan? Coba kita lihat lagi di sini. Yang susah-susah di sini setelah Bapak Ibu lihat bukletnya ini sudah bisa mulai dipersiapkan. Ya, kalau surat keterangan sehat jasmani, keterangan sehat narkoba itu bisa nanti-nanti ya, karena masa berlakunya di sana diakui hanya 6 bulan. Ya. Kemudian rekomendasi pimpinan pakar ya juga perlu dipersiapkan. Kelihatannya sepele tapi itu agak ribet ya kalau tidak kalau kita mencarinya dalam waktu yang dadaan. Karena apa? Yang lama itu bukan membuatnya tapi nunggu tanda tangan dari pimpinan, baik pimpinan universitas maupun pimpinan opertis. Ya itu agak ribetnya di sana. Kemudian, nah ini, Bapak Ibu kalau mau berhasil dapat beasiswa ini LPDP, yang pertama harus bisa diperhatikan adalah siapkan sertifikat penguasaan bahasa asing sesuai dengan tujuan Anda belajar. Kalau semisal katakanlah pengen keluar negeri, ya coba ya dilihat di aturan LPDP itu berapa. Misal IELTS minimal band 6,5. Ya itu Bapak Ibu kejar dulu. Itu kalau menurut saya buat teman-teman di luar bidang pendidikan bahasa Inggris ya nightmare itu. Ya TOEFL, IELTS gitu ya. Ya sekarang kalau Bapak Ibu tidak bisa tembus ini dulu secara administrasi mesti sudah gugur. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yang dimana sertifikat itu hanya berlaku 2 tahun. Nah, makanya saya tadi bilang apa? Ya, setidaknya setahun sebelumnya itu Bapak Ibu sudah mulai tes ya.
sudah mulai tes nggak tahu itu bahasa Inggris atau mungkin TOEFL atau mungkin penguasaan bahasa Perancis. Serahlah itu ya, tergantung dari tujuan Bapak Ibu belajar. Nah, itu yang perlu dipersiapkan. Yang pertama dan utama adalah persiapkan bahasa Inggris Anda, ya. Karena lembaga penguji ini tidak bisa dilobi, saya rasa. Ya, jadi kalau Anda pengen dapat skor yang sesuai diharapkan, ya Bapak Ibu harus tes. Nggak bisa pakai joki, ya Bapak Ibu harus tes. Nah, kalau tes berarti Bapak Ibu harus mumpuni. Suaranya enggak, Mas? Halo? Ya. Bisa dengar suara saya, Bapak Ibu? Bisa, masih lancar. Lancar ya? Ya, Pak. Lancar. Lancar sekali. Ya, oke. Itu. Jadi itu saran saya yang paling utama itu, yang nomor 1 itu sertifikat bahasa Inggrisnya disiapkan dulu. Ya, kalau bisa ya kursus dulu lah, atau bagaimanapun caranya lah. Gitu ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah Bapak Ibu bisa persiapkan draft proposal. Ya, proposal penelitian. Kira-kira nanti ketika Anda S3, topik apa yang akan Anda geluti, yang mau Anda tekuni. Bikin selogis mungkin, bikin sebaik mungkin, tidak perlu belibet, ya. Maksudnya bikin konsep yang jelas, ya. Dari background-nya jelas, kemudian dari metodologinya jelas, dari referensinya cukup, jelas, ya. Dibuat sebaik mungkin. Karena apa? Bagaimanapun proposal yang Bapak Ibu buat itu nanti akan dilihat oleh para reviewer, ya, oleh petugas dari LPDP yang menilai kelayakan dari proposal yang Bapak Ibu buat, meskipun proposal itu belum matang, ya, karena di S3 nanti biasanya ada perubahan secara mayor maupun minor, ya, tergantung dari diskusi kita dengan dosen yang ada di universitas. Seperti itu, ya. Itu 2 hal yang sangat penting menurut saya. Kalau yang tadi seperti kesehatan, ya, dan lain-lain itu bisa dipersiapkan, ya. Meskipun gampang, tapi bukan berarti untuk digampangkan, ya. Dan juga ini nanti Bapak Ibu diminta untuk menulis tentang studi plan, ya, studi planning. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah studi itu apa sih yang akan dikerjakan di sana, ya. Kemudian kaitannya dengan background Bapak Ibu apa sih, kemanfaatannya apa sih untuk universitas, untuk masyarakat sempit maupun luas, itu juga nanti Bapak Ibu diminta untuk menuliskan, ya, membuat tulisan singkat itu kalau tidak salah sekitar 700 kata atau gini, ya, 700 sampai 1000 kata, saya nggak hafal. Nah, itu juga tolong ditulis sendiri, ya. Sequence penulisannya juga tolong dibuat secara logis, dan jangan lupa untuk di-proofread-kan. Ya, jadi minta orang lain yang mungkin sudah punya pengalaman, ya, dalam menulis, minta dibaca susunannya seperti apa. Nah, itu untuk mengantisipasi bahwa ada kelemahan di sana. Meskipun kita yakin itu bagus, tapi sebaiknya dicekkan lagi biar kita nanti lebih mantap. Nah, ini beasiswa LPDP, ya, Budi, DN maupun LN itu tidak berlaku untuk kelas eksekutif. Khusus kelas karyawan jarak jauh itu nggak ada. Kalau belajar ya belajar aja, nggak bisa sambi. Ini kan kelas-kelas sambi, ya. Di sambi itu nggak bisa. Jadi Bapak Ibu harus jadi siswa full time, ya. Nanti buktinya apa? Nah, ketika Bapak Ibu menjadi kandidat awardee, penerima beasiswa, nanti pejabat universitas ini harus mengeluarkan surat yang namanya surat tugas, bukan surat izin belajar, tapi surat tugas belajar. Yang berarti apa? Bapak Ibu harus mau dibebas tugaskan dari kegiatan di kampus, ya, agar nanti Bapak Ibu bisa lebih fokus dalam
studi yang secepat-cepatnya 36 bulan, ya, yang kalau tidak bisa memenuhi masa yang diberikan 36 bulan, bisa ditambahkan selama 48. ya ada 2 semester lagi ya istilahnya. Totalnya 48 bulan kalau saya nggak salah. Ya, seperti itu ya. Jadi 2 semester lagi. Ya. Ya, ini ya yang saya ya menulis proposal studi ya. Ini yang saya maksud tadi ya, harus dikaitkan dengan manfaat itu di Bapak Ibu untuk lingkungan kampus maupun lingkungan masyarakat secara luas. Nah, melampirkan proposal penelitian isinya apa saja. Nah, nanti Bapak Ibu silakan surveying aja di lamanya LPDP-nya. Nanti apa namanya dilihat kira-kira proposalnya ini isinya apa saja. Ini kan untuk tahun 2020 saya nggak ngerti ini dibuka apa namanya seleksi LPDP atau tidak. Mungkin tidak karena masih ada wabah ya. Pandemi corona ini yang mudah-mudahan segera berakhir. Ya. Nah, ini juga ya, sebelum Bapak Ibu apa namanya masuk atau mendaftar beasiswa Budi DN, nah tolong ini Bapak Ibu sudah punya LOA dulu. Letter of Acceptance yang unconditional dari perguruan tinggi tujuan. Ya, kalau di luar negeri ya silahkan minta di universitas yang bersangkutan. Kalau di dalam negeri ya Bapak Ibu coba minta apa namanya LOA dari universitas yang bersangkutan itu untuk mendaftar. Dan tolong ya ini Bapak Ibu ya, catatan penting ini. Bapak Ibu nanti bisa memperhatikan universitas yang Bapak Ibu daftar itu masuk dalam universitas rekomendasi LPDP atau tidak. Kalau tidak ya sebaiknya ditinggalkan. Ya. Kalau iya ya silakan lanjutkan. Biasanya ini yang disukai LPDP adalah universitas yang memiliki akreditasi A. Nah, daftar universitasnya carinya di mana? Ya ini di beasiswa ini, di bagian beasiswa unduhan. Kemudian di sini Bapak Ibu masuk ke daftar perguruan tinggi tujuan LPDP. Ini 2019 ya. Nanti enggak apa-apa, ini 2019 20 itu bedanya dikit. Nah, ini ya. Nah, dalam negeri ya, luar negeri silahkan ini cari di sini. Semuanya ada. Ya ini ya untuk yang reguler maupun untuk Budi silahkan apa namanya Bapak Ibu bisa browse di sini. Itu ya. Mungkin saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Nah, monggo silakan kita buka diskusi saja ya. Karena yang saya anggap baik untuk saya sampaikan ini belum tentu baik buat Bapak Ibu. Makanya kita bisa masuk ke sesi tanya jawab saja biar semuanya lebih cepat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan iman dan Islam, keadaan sehat walafiat. Saya lihat wajah Bapak Ibu ini berseri-seri, mungkin habis sarapan. Tapi ini apa namanya yang teman-teman yang lain ini ada yang gambarnya diganti dengan foto. Jadi saya tidak bisa melihat live ini. Ya. Yang kedua, marilah salawat serta salam serta senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang tentunya senantiasa kita tunggu syafaat beliau kelak di yaumul kiamah nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Yang terhormat Ibu Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang pada saat ini belum bisa hadir, tapi tidak apa-apa, yang penting doanya sampai. Yang saya hormati juga Ibu Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Bu Elo, Ketua Pengabdian Masyarakat Bu Eka, serta juga moderator kita pada pagi hari ini Bu Mega Mulyaning Maharani, dan juga tak lupa kepada para peserta, Bapak Ibu dosen
calon lektor maupun calon asisten ahli, atau mungkin ada yang mau jadi calon profesor, amin amin ya rabbal alamin, yang mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini bukan acara formal, ini sekedar sharing saja. Sharing biar nanti kita nambah wawasan, dan yang paling penting adalah kita bisa kuliah dengan dokunya orang lain, duitnya orang lain gitu, istilahnya seperti itu. Ya, kuliah nyaman tanpa mikir biaya keseharian. Nah, caranya gimana? Caranya ya kita harus coba cari alternatif lain selain pendanaan dari kantong sendiri, ya tentunya kita bisa S3 janganlah pakai duit pribadi, kalau bisa ya dapat beasiswa. Sejelek-jeleknya ya dapat beasiswa Unisula gitu ya. Saya nggak ngajari jelek ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau kita mau, banyak sekali beasiswa yang mungkin bisa kita peroleh, ya, baik itu dari skop kampus atau mungkin yang terdekat adalah prodi atau fakultas. Tapi di luar skop kampus banyak sekali sebetulnya beasiswa yang kita bisa peroleh kalau kita jeli. Kalau yang di luar negeri itu banyak sekali itu. Skemanya bisa jadi skema dari universitas yang memberikan beasiswa untuk mahasiswa internasional, meskipun dalam faktanya pendanaan itu tidak tidak fully funded, tidak dibiayai sepenuhnya, semi. Jadi sebagian dari pribadi atau sebagian dari kampus, kemudian sebagian dari si kampus di mana tempat siswa itu belajar. Itu banyak sekali itu. Ada yang dari negara di Asia, di Eropa maupun di Australia. Kalau yang dari Australia sendiri, yang saya pernah nyoba, tapi alhamdulillah gagal. Gagalnya gini, Ibu. Gagalnya itu bukan karena administrasi saya tidak masuk semuanya. Saya sudah dapat universitas juga waktu itu. Gagal karena ternyata kengeyelan saya. Kengeyelan saya maksudnya adalah beasiswa itu sebetulnya diperuntukkan untuk orang Indonesia, betul. Tapi ternyata fokusnya adalah wilayah Aceh dan Maluku ke timur. Itu saya dulu pernah ikut beasiswa AS untuk program doktor, tapi sampai seleksi tahapan administrasinya saya tidak lolos karena masalah ketentuan. Jadi beasiswa itu tidak diperuntukkan untuk orang Jawa, ya, atau kandidat studi dari Jawa. Nah, itu karena kayak saya kemarin waktu itu saya coba-coba aja, barangkali beruntung, ya sudah. Akhirnya setelah planning saya untuk studi di luar negeri gagal karena masalah beasiswa, saya langsung tidak membuang waktu, saya langsung coba daftar beasiswa di salah satu penyedia dana beasiswa paling bergengsi di Indonesia, yaitu LPDP. Nah, ternyata saya tembus dan alhamdulillah ini sudah masuk tahun kedua, ya betul, kedua ya, saya diterima LPDP itu tahun 2018, selesai itu tahun 2021. Tapi kalau belum selesai studinya bisa di-extend sampai 2 semester lagi, seperti itu. Nah, di sini saya tidak bermaksud untuk membahas beasiswa dari berbagai macam sumber, karena saya sekarang posisinya adalah sebagai salah satu awardee, ya, penerima beasiswa dari LPDP. Maka coba kita hari ini kupas, ya, terkait dengan apa sih yang perlu kita persiapkan sebelum kita mendaftar beasiswa tersebut. Kemudian apa sih yang perlu kita perhatikan supaya nanti ketika kita mengikuti seleksi kita bisa masuk dalam orang-orang yang terpilih untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, baik, kalau boleh saya dibantu Bu Eka, Iya. mungkin saya
bisa ajak keliling sebentar di websitenya LPDP, atau mungkin ini lewat komputer saya saja. Maafin saya pakai HP karena koneksi internet di tempat saya nggak begitu bagus. Bapak Ibu bisa dengar suara saya ya? Halo? Bisa, Pak. Oh, jelas ya? Ya, jelas sekali. Baik. Ini Jelas, Pak. Bapak Ibu Apakah mungkin ya oke sip. apakah ini Ya, ini Apa? ya oke. Ya, websitenya Bapak Ibu apa? coba bisa buka lpdp.kemenq.go.id. Ya, saya tidak mau berasumsi ini, jadi Bapak Ibu saya ajak LPDP link. Ya, kemenq.go.id. Kemenku. Oh, sorry. Ya, ini ya. KU. LPDP Kemenku Kementerian Keuangan .go.id. .go.id. Ini kah?